masuk. Panggil temanmu dulu. Mau kemana? Masuk sudah. Masuk. Sudah jam 10.15, 18 sudah ini. Masuk. Masuk. Mau kemana lagi? Masuk. Farel, masuk. Kau mau masuk? Kami berlima kak. Masuk Mana? Sini. Masuk sudah. Sudah 10.18. Bukan 10. Masuk sudah. Ngapain lagi? Masuk. Mau makan lama sekali. Makan dari tadi saya suruh kau Pas penuh buka berapa? Masuk juga, bawa saja minuman di dalam. Panas. Saden. Sudah semua ini? Masih ada 2 orang di luar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semua sudah makan toh? Dimanfaatkan waktu istirahatnya. Siapa suruh tidak makan? Disuruh istirahat itu kalian pergi makan, jangan main. Oke, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari sama-sama adik-adik silahkan dilihat, ada artikel di atas, ada 2. Yang pertama, buaya yang iya, dia lehernya kelilit dengan ban.
Ada yang pernah dengar berita ini? Ini di Palu ya? Kira-kira apa penyebabnya? Banjir, terus? Tsunami. Kenapa tsunami, kasihan? Pada materi sebelumnya kita belajar tentang pencemaran lingkungan. Jadi ini salah satu dampak yang kemudian dihadapi oleh makhluk hidup karena pencemaran lingkungan itu. Sampah ini kan seharusnya tidak dibuang ke sungai, ke perairan. Kemudian selanjutnya ini. Di mana ini? Ada yang tahu? Halo? Kebun-kebun. Yang sering lewat di sana pasti sering lihat ini. Oh, kebun. Yang paling tinggi Reina. Yang paling besar katanya ada ini ya, induknya ya, yang paling besar. Saya tidak pernah lihat, saya juga tidak pernah ke sini. Kalau menurutnya kalian, apa sih penyebab terjadinya peristiwa di atas ini? Ini. Satu orang. Kecelakaan. Kecelakaan apa? Apa yang menyebabkan sehingga monyet ini kenapa dia harus lari ke jalan untuk cari makanan? Karena biasa kalau lewat kan biasa ada yang jadi dalam cerita ya. Kalau lingkungan tempat tinggalnya atau habitatnya, apakah mengalami kerusakan? Karena adanya penebangan pohon, sehingga dia kekurangan makanan, longsor. Itu karena semuanya ulah manusia yang memanfaatkan secara berlebihan lingkungan yang seharusnya mereka jaga. Sehingga menyebabkan dua peristiwa ini. Jadi kemudian kenapa kalian harus mempelajari materi ini? Yang di belakang ada yang bisa? Silahkan jelaskan. Menurutnya kalian kenapa sih materi ini penting untuk dipelajari gitu? Soalnya kita lebih memperhatikan agar lingkungan Iya. tidak menebang sembarangan. Nah itu sudah semua di. Ada yang mau tambahkan? Ada yang mau tambahkan? Ada yang mau tambahkan? Apa? Jadi itu ya. Karena yang berperan besar dalam pelestarian lingkungan itu adalah manusia. Jadi saya harap adik-adik ini selepas dari sekolah ini kalian benar-benar memperhatikan lingkungan yang ada di sekitar. Karena kenapa? Di masa depan yang akan memegang kepemimpinan, yang akan jadi orang dewasa itu adalah kalian. Jadi saya minta adik-adik sekalian untuk menjaga dan mencoba melestarikan lingkungan kalian, lingkungan yang ada di sekitarnya kalian. Oke, materinya terkait ekosistem. Ini ada di bab 9. Kalau ada yang pernah baca, silahkan yang punya pegangan ini dibuka di bab 9. Ada beberapa kata kunci. Di sini ada ekologi, ekosistem, abiotik. Yang punya bab 9, silahkan. Biotik, individu, populasi, interaksi, simbiosis, energi, ekologi, dan suksesi. Dari 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 kata kunci di sini, ada yang tahu salah satu istilah ini? Ada yang bisa menjelaskan? Ekologi? Yang cowok? Ekosistem, abiotik, biotik. Ada yang bisa jelaskan? Ini materi SMP loh. Oke, karena tidak ada yang mau mengemukakan pendapatnya atau ada bahkan yang tidak tahu, maka kita akan pelajari lebih lanjut. Ini kompetensi dasarnya menganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar komponen. Jadi nanti di pembelajaran yang akan kita lakukan, kalian harus bisa mengidentifikasi komponen-komponen yang menyusun ekosistem. Mengidentifikasi komponen
Sistem. Kemudian arah pembelajaran kita yang pertama, saya akan sajikan materi. Jadi saya minta tolong untuk diperhatikan betul-betul materi yang saya sajikan. Kemudian nanti saya akan bagi ke dalam kelompok, masing-masing kelompok. Kemudian, halo, tolong diperhatikan. Suara saya memang tidak besar kah ke belakang? Tolong diperhatikan ya. Jadi nanti masing-masing kelompok kita akan adakan cerdas cermat. Jadi setelah saya sajikan materi, saya bagi ke dalam kelompok. Masing-masing kelompok akan mempelajari dulu materinya secara umum. Kemudian kita akan lakukan cerdas cermat. Dan pemenangnya nanti akan ada penghargaan dari saya sendiri. Bukan uang ya. Ini bukan pemerintah yang adakan, kasihan. Saya yang adakan. Jadi sesuai dengan budget. Oke, sebelum kita lebih lanjut, saya adakan pretest. Kertas, sediakan kertasnya 1 lembar, kemudian pulpen, tulis nama dan kelasnya. Kemudian jawab pertanyaan di atas dengan jujur. Di sini ada 5 soal. Kenapa saya kasih tes di awal? Untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian tentang bab yang akan kita bahas. Jangan kerjasama ya, jujur. Biar saya tahu nilai aslinya kalian itu seperti apa. Ada yang tidak bawa pulpen? Biasanya. Ada semua? Kok bawa pulpen? Tidak usah ditulis soalnya, langsung jawaban. Tidak usah kerjasama ya, kerja mandiri. Langsung jawaban. Nama, tulis nama, kelas, kemudian jawabannya kalian. Tidak usah kerjasama. Ada yang tidak punya pulpen? Iya. Nomor 1 jawabannya A, B, atau C? Tidak usah lihat di buku ya. Jangan lihat di buku, jangan lihat di HP. Namanya juga tes, mana ada tes yang... Tulis namanya, kelasnya, kemudian jawaban. Nomor 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4, 5. Oke? 1, 2, 3, 4, 5. 2. Komponen abiotik dalam ekosistem disebut juga sebagai A. Produsen, B. Komponen yang tidak hidup, tidak usah kerja sama temannya, C. Pemakan segalanya, D. Komponen yang hidup, E. Penghasil makanan bagi makhluk hidup lainnya. Kenapa?
1, 2, 3, 4, 5. Nomor 3, berikut ini komponen biotik dalam ekosistem pada gambar, kecuali A. Elang, B. Katak, C. Matahari, D. Alga, E. Kanguru. Kecuali. Satu, jangan kerjasama. 2, 3, 4, 5, 4. Yang termasuk ke dalam komponen abiotik dalam ekosistem pada gambar adalah A. Jamur, B. Plankton, C. Siput, D. Tanah, E. Tumbuhan. Yang termasuk ke dalam komponen abiotik. Tidak usah kerjasama. Jangan kerjasama. Apalagi menyontek. Oke. 1. Jangan cari di HP, jangan baca di buku. 2, 3, 4, 5. Nomor terakhir. Peranan tumbuhan dalam ekosistem tersebut adalah sebagai A. Dekomposer, B. Detritivor, C. Konsumen, D. Produsen, dan D. Autotrof. Peranan tumbuhan dalam ekosistem. Yang sudah silakan dikumpul. Tidak usah bertanya sama temannya. Jawabannya apa? Oke. Sudah? Silakan ke depan kumpul. Saya usah berdiskusi. Saya sering sekali lihat ini hasilnya kalian itu sama persis dengan temannya. Titik koma, barisnya, susunan kata, oke? Ini tadi satu jawab tuh cuma selalu lupa tadi di sininya A, B. Oke. Bisa. Raffi Ahmad. Jago ya? Oke. Sudah semua? Oke. Sekarang kita lanjut ekosistem. Jadi ekosistem itu tersusun atas dua komponen atau terdiri dari dua komponen, yaitu abiotik dengan biotik. Di soal tadi ada kan? Biotik, contohnya air, tanah, udara, kelembapan, suhu, cahaya matahari, topografi iklim. Kalau biotik itu ada yang berperan sebagai konsumen, produsen, dan pengurai. Kalau dari contoh yang ada di sini, kira-kira komponen abiotik itu komponen yang seperti apa? Iya,
Abiotik itu komponen yang tidak hidup. Sementara biotik berarti yang hidup. Nah, komponen biotik ini kemudian nanti akan melakukan interaksi membentuk suatu rantai makanan. Kumpulan dari rantai makanan itu disebut dengan jaring-jaring makanan. Nah, jadi di sini sudah ada gambaran apa-apa yang akan kita pelajari. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang komponen dari ekosistem, yaitu abiotik dengan biotik. Untuk rantai makanan dan jaring-jaring makanan kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Apa itu ekosistem? Satu orang. Oke. Interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, biotik dan itu yang mempelajarinya yaitu ekologi. Oke. Jadi, ketika dalam suatu lingkungan itu ada interaksi antara makhluk hidup dengan komponen biotik dan abiotiknya disebut dengan ekosistem. Sementara ilmu yang mempelajarinya yaitu ekologi. Hubungan atau interaksi antara lingkungan biotik yang hidup dengan yang tidak hidup. Contohnya ini ya, pada sungai maupun di darat, laut. Mana ada sungai yang ada terumbu karang? Tidak ada. Kecuali sungai buatan mungkin. Nah, di sini ada interaksi antara makhluk hidup. Yang makhluk hidup ini adalah ikannya, kemudian terumbu karangnya. Kemudian yang tidak hidupnya adalah air, kemudian ada suhu atau temperaturnya, kemudian ada cahaya matahari. Sehingga inilah yang kemudian membentuk suatu interaksi yang disebut dengan ekosistem. Sementara kalau di darat, ini zebra, kemudian ada, ini yang makhluk hidup ya, zebra, kemudian ada pepohonan atau tumbuhan di suatu lingkungan. Interaksi antara komponen abiotik dengan biotiknya. Inilah yang kemudian membentuk suatu ekosistem. Jadi karena ini ekosistemnya ada di darat, maka disebut dengan ekosistem darat. Sementara yang di atas ini, dia merupakan ekosistem air. Berdasarkan proses terbentuknya, ekosistem ini dibedakan menjadi dua, ada yang buatan dan alami. Kalau dari gambar, yang mana ekosistem buatan? Yang mana? Sawah, kemudian kebun, lalu kolam. Kalau ekosistem alaminya? Yang di bawah laut, hutan dengan iya. Kenapa disebut dengan ekosistem buatan? Iya, karena ada campur tangannya manusia di dalam. Kalau alami itu yang terbentuk secara alam ya. Oke, kemudian ada komponen ekosistem, abiotik dan biotik. Tadi ada soalnya kan, yang abiotik itu apa, kemudian biotik apa? Contohnya, ada air, tanah, udara, kelembapan atau suhu, cahaya matahari, topografi, dan iklim. Sedangkan yang biotik ada produsen, konsumen, detritivor, dan dekomposer. Kalau misal contoh, saya kasih contoh di sawah. Kalau saya kasih contoh di sawah. Di sawah itu yang komponen abiotiknya apa saja? Tanah, air, tumbuhan, cahaya matahari, kemudian kalau padi itu dia biotik karena dia organisme hidup. Udara, abiotik. Ini sudah ada kan yang di atas? Letak geografi dan iklim.
Nah, yang biotik di ekosistem sawah apa saja? Padi, terus keong, bisa, belut, tikus, lalat. Ada monyet, ada monyet. Nah, di dalam ekosistem persawahan, padi itu peranannya apa? Sebagai produsen, ini ya. Kenapa dikatakan produsen? Iya, karena dia menghasilkan makanan. Jadi menghasilkan padinya itulah yang kemudian akan dimakan oleh konsumennya. Kalau ulat dia berperan sebagai apa? Konsumen. Kalau belut? Konsumen atau dekomposer? Iya. Dia bisa jadi konsumen dan juga bisa menjadi detrivor. Ini kurang satu. Yang berperan sebagai dekomposer itu adalah jamur. Dengan bakteri. Masih ingat tidak kemarin peranan jamur di dalam ekosistem? Kita bahas kemarin pada pertemuan ini, fungi, kingdom fungi. Oke, satu orang. Fitria ya. Oke. Fitria boleh bacakan di atas komponen abiotik. Iya, silahkan dari tanah sampai kelembapan suhu dan suhu. Tanah sebagai substrat atau tempat hidup organisme menyediakan kebutuhan makhluk hidup seperti unsur hara dan mineral tempat melakukan aktivitas hidup. Air melarutkan mineral dalam tanah sehingga mudah diserap oleh akar tumbuhan. Berperan untuk memainkan proses metabolisme. Udara, oksigen diperlukan oleh makhluk hidup untuk bernafas. Dan CO2 dibutuhkan sebagai bahan untuk fotosintesa. Kelembapan dan suhu berpengaruh terhadap hilangnya air yang terjadi melalui penguapan, menyediakan keadaan optimum bagi kehidupan yang setiap individu sifatnya berbeda. Oke. Jadi di sini tanah itu sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Karena kenapa? Dia sebagai tempat atau sebagai substrat untuk menyediakan kebutuhan unsur hara bagi makhluk hidup, terutama pada tumbuhan. Kalau tidak ada tanah, tumbuhan itu tidak bisa tumbuh, tidak bisa berkembang biak, tidak bisa menghasilkan buah yang kita makan. Kemudian air. Tumbuhan itu tanpa air pasti akan kerdil, pertumbuhannya akan lambat. Manusia pun juga demikian. Semua konsumen yang kemudian kekurangan air akan mengalami dehidrasi. Kalau orang sudah dehidrasi ya tinggal tunggu waktunya. Kemudian ada udara. Udara ini kan ada oksigen dengan karbon dioksida. Oksigen itu yang kita hirup. Kemudian yang CO2 yang kita keluarkan itu akan dimanfaatkan oleh tumbuhan
untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, kelembapan dan suhu. Pada beberapa jenis tumbuhan itu harus ada suhu optimalnya untuk dapat berkembang secara maksimal. Kira-kira apa yang terjadi ketika tumbuhan kaktus yang biasa ada di sekitar kita itu disimpan di tempat yang dingin atau yang bersuhu di bawah 2 derajat? Bisa tumbuh dengan optimal tidak? Tidak toh? Dia harus pada suhu yang kering. Sehingga itulah kenapa kelembapan dan suhu itu berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Farel, silahkan dibaca Farel. Oh, sorry. Farel, silahkan. Dalam menjaga suhu topografi atau letak geografis. Perbedaan topografi mengakibatkan intensitas cahaya, suhu, dan ukuran hujan berbeda-beda di setiap tempat. Pengaruh terhadap penyebaran makhluk hidup tidak jelas pada penyebaran iklim. Bentuk atas interaksi komponen abiotik, kelembapan suhu, cahaya, dan curah hujan. Berpengaruh pada tingkat kesuburan tanah. Berpengaruh pada tingkat populasi hewan di suatu tempat. Nah, cahaya matahari. Oke, boleh silahkan. Cahaya matahari hari ini sebagai energi primer bagi ekosistem.